Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Bro, tempat di mana video-video random diupload. Di video kali ini, aku akan mencoba bertahan hidup 100 hari ke depan di dunia Minecraft. Ya kali dunia nyata. Kenapa lo? Gak seneng? Dislike aja. Ampun. Kenapa lo? Gak seneng? Dislike aja. Ampun, please. Habisnya kalian gak subscribe, makanya subscribe sekarang. Like dan bagiin video ini ke teman-teman kalian. Nah, pastiin tonton sampai akhir ya, jangan sampai di skip-skip, karena pastinya bakal ada Momen-momen seru, build yang keren, pertarungan yang sengit. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, hari pertama aku nge-spawn di Bioma Plains. Habis itu gue nyoba lihat-lihat sekitar, siapa tahu ada diamond block di sini ya kan. Galang-galang, itu bohongan. Nah, hari pertama nge-spawn, habis gue lihat-lihat ada beginian nih. Kapal laut. Hoki banget ya kan. Hari pertama loh. Aku langsung ngambil kayu pertama saya. Jangan tanya kenapa. Membuat crafting table, craft wooden pickaxe, dan langsung dig down, mengambil beberapa stone. Setelah mendapatkan cukup banyak stone, aku langsung naik ke atas untuk membuat peralatan yang terbuat dari batu seperti pedang, beliung, kapak, Pawon. dan membuat obor. Habis itu gue langsung pergi mencari beberapa bekal makanan untuk bekal eksplorasi ke depannya. Tak lupa juga aku mencari isi chest yang ada di kapal tenggelam yang aku temukan pas awal nge-spawn tadi. Pas aku buka isi chestnya, malah. Tapi lumayan lah ya, dapat harta karun. Karena lootingannya tadi sampah semua, gue putuskan untuk mencari harta karun terpendam di pesisir pantai ini. Lu. Nah, akhirnya. Nah, akhirnya nih, setelah aku buka, Good job. isi chestnya lumayan banget nih buat awal-awal gini. Hasil lootingan chest tadi, aku langsung membuat armor baju, sepatu, dan membuat tameng. Tak terasa hari mulai malam, dan aku belum menemukan domba sama sekali. Seperti yang kalian tahu, untuk membuat kasur, kita perlu yang namanya wool. Aku pun bergegas mencari domba sebelum hari semakin malam. Mob-mob pasif seperti domba nggak akan nge-spawn di malam hari. Yang ada zombie malah yang nge-spawn. Tak lama setelah itu, aku akhirnya nemuin 3 domba berwarna putih dan 1 domba berwarna coklat. Ya, nggak bisa bikin 2 kasur tapi. Ngapain coba bikin 2 kasur? 1 kasur kan cukup. Akhirnya nih, monster hunter pertama saya. Habis itu aku langsung bikin kasur dan telat beberapa jam aja, aku pasti akan metong gara-gara creeper. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak dan melewati malam pertama di hari survival pertamaku. Keesokan harinya, aku bangun dan langsung mencari tempat yang cocok untuk membangun tempat berlindung pertama saya. Sambil mencari tempat yang cocok,
aku menyembelih beberapa hewan untuk tambahan persediaan makananku. Ayo lo, kaget gak lo? Makanya subscribe sekarang. Gue juga kaget habisnya. Aku nemuin reruntuhan nether portal dan ada satu golden block di atasnya. Tapi aku gak bisa ambil karena aku gak punya tools yang cukup kuat. Aku juga menemukan tempat yang cocok untuk aku tinggali. Aku pun menaruh semua item-itemku di tempat ini, termasuk kasur, crafting table, chest, dan furnace. Tak lupa, aku mengambil isi chest yang ada di reruntuhan nether portal yang aku temukan tadi. Setelah itu, mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, aku hanya fokus melakukan kegiatan penebangan kayu. Setelah berhari-hari mengumpulkan kayu, aku pulang dan mulai membuat rumah pertama saya. Nah, akhirnya kelar juga bikin rumah. Tinggal bagian kaca yang belum. Habis itu, aku langsung pindahin semua barang-barang yang masih ada di luar. Selesai mindahin barang, aku langsung ambil beberapa butir pasir untuk aku jadiin kaca. Loh iya, jendela rumahmu tadi kan bolong semua. Nanti kalau dimasukin maling gimana coba? Sambil menunggu semua pasir kebakar, aku membuat jalan ke arah tempat aku mainin kayu. Oke, sekop udah hancur, waktunya pulang dan pasang semua kaca yang udah jadi.
Selesai masangin kaca, aku langsung nebangin semua pohon yang ada di bawah rumahku. Loh, kok ditebangin sih Bang? Kan bagus kalau dibiarin aja kayak gitu. Makanya subscribe biar ngerti. Oke, biar kalian gak mikir kenapa. Jadi aku bakal membuat tempat pertanian kecil-kecilan di sini karena kan cadangan makanan kita udah menipis sekarang. Setelah selesai, aku langsung membuat sedikit jalan di bagian sisi atas lahan pertanianku. Aku juga menaruh slab di bagian sisi blok seperti ini. Dengan menaruh slab akan membuat jalan menjadi lebih bagus. Karena hari sudah mulai malam, aku putuskan untuk pulang dan turu. Semoga mimpi indah malam ini. Kalau kalian teliti, dari hari pertama sampai hari ke-28 ini, aku masih belum upgrade armorku sama sekali. Jadi, mulai hari ini, aku akan mencoba mencari diamond untuk mengupgrade armorku menjadi diamond armor. Aku langsung membuat beberapa beliung dan mengambil makanan untuk bekal pencarian diamondku nanti. Setelah itu, aku langsung pergi ke tempat mining yang sudah aku siapkan di hari sebelumnya. Untuk ketinggian miningku nanti, aku akan turun ke koordinat 15, lalu turun ke koordinat 0, lalu turun lagi ke koordinat 16, dan yang terakhir turun ke koordinat minus 59 atau pas di atas bedrock. Aku sudah mining cukup lama dan aku tidak menemukan diamond sama sekali. Aku akhirnya kembali sambil memasang tangga agar perjalanan mining nantinya menjadi lebih cepat. Sesampainya di atas, aku langsung melakukan dekorisasi agar lubang miningku menjadi lebih bagus. Aku juga menambahkan sedikit dekorasi api unggun di depan rumahku. Ini orang kenapa sih? Katanya mau nyari diamond, kok malah ngelakuin hal gak penting sih?
Aku juga membuat storage mini untuk menyimpan hasil panenku nanti. Setelah rasa mood untuk miningku kembali, aku pun bergegas untuk pencarian diamondku lagi. Namun kali ini aku akan mencarinya di sepanjang gua agar lebih efisien. BTW kalau kalian teliti, partikelnya agak aneh teksturnya. Padahal udah bener semua loh. Good job. A few moments later. Setelah berjam-jam mining, akhirnya aku ketemu spawner. Lumayan banget ya kan buat kedepannya. Pas aku buka chestnya, salah, bukan yang itu. Chest yang kedua, aku nemuin enchanted golden apple. Hoki banget gitu ya kan. Setelah looting semua chest yang ada, aku lanjut mining karena aku baru mendapatkan 5 diamond. You tripping, bro? You tripping? Tak lama setelah itu, aku menemukan spawner yang kedua. Tapi kali ini aku nggak hoki seperti sebelumnya. Karena inventoriku sudah penuh, aku hanya mengambil beberapa item yang penting. Meskipun aku hanya mendapatkan 5 diamond, aku akan tetap pulang karena inventory yang sudah penuh. Setelah sampai di atas, aku bertemu dengan bapak-bapak yang membawa 2 kuda yang berjualan item-item OP. Tak jauh aku berjalan, aku langsung melihat tanda-tanda keberadaan tempat tinggalku. Setelah sampai, aku membakar semua ore yang aku dapatkan dan menyimpannya di peti dalam rumahku. Sekarang udah hari ke-37 dan Kalian belum subscribe. Makanya gue anjurkan buat kalian untuk subscribe video ini. Karena
Tujuanku kali ini adalah mendapatkan beliung dengan sihir Fortune 3. Untuk mendapatkan itu, aku membutuhkan enchantment table dengan 15 rak buku di sekelilingnya. Untuk membuat satu rak buku, aku membutuhkan 3 buku kosong. Untuk mendapatkan satu buku kosong, aku membutuhkan 1 kulit sapi panggang dan 3 kertas. Untuk kertas dapat dihasilkan dari sugar daddy. Maksudnya sugar cane. Aku mulai dengan ngecraft beberapa sekop dan mulai membuat sugar cane farm di sini. Sambil menunggu tebuku siap panen, aku mulai mengambil gandum yang saya punya dan mengambil semua kentang yang ada. Setelah itu, aku langsung melakukan kegiatan penebangan kayu. Setelah serasa cukup, aku memutuskan untuk pulang, membuat beberapa beliung dan pergi mining batu di ketinggian 15. Setelah mengambil cukup banyak batu, aku pergi mencari beberapa obsidian untuk pembuatan enchantment table. Setelah sampai di atas, aku membakar semua batu yang aku dapatkan tadi. Lanjut membuat meja sihir dan meletakkan di tempat yang sudah aku sediakan. Ya, meskipun belum ada gunanya. Makanya subscribe sekarang biar ada gunanya. Setelah itu, aku langsung panen semua sugar cane-ku dan menanamnya kembali. Lanjut mengukir batu yang aku bakar tadi menjadi batu bata dan juga tangga batu bata. Setelah itu, aku membuat beberapa sekop dan mulai melakukan pembuatan kandang untuk hewan-hewanku nanti. Setelah pembuatan kandang selesai, aku membuat jalan yang menghubungkan ke arah pertanianku. Baru mau mencari hewan ternak, aku malah kedatangan tamu. Namanya juga tamu, kita sambut dulu kedatangannya gitu ya kan. Setelah itu, aku pergi mencari sepasang hewan ternak, terutama sapi, karena kita membutuhkan kulit mereka untuk membuat buku nantinya. Selanjutnya, aku mencari sepasang hewan ternak lagi. Tak jauh aku berjalan, aku bertemu dengan temannya bapak-bapak kemarin. Namun kali ini, dia menjual item-item legendaris. Tak lama dan tak jauh dari rumahku, ternyata ada istana villager yang tidak ku ketahui sebelumnya. Setelah menunggu semua villager turu, aku diam-diam memblokir jalan keluar dari semua rumah villager yang ada. Loh, kok diblokir sih bang? Kan villagernya juga pengen keluar. Alasannya karena kalian belum subscribe video ini. Makanya subscribe sekarang biar villagernya gue keluarin. Di sini aku membawa beberapa domba sambil membuat jalan penghubung dari desa villager sampai ke rumahku.
Hari ke-59 ini aku memutuskan untuk membuat XP farm. Aku memulai membuat beberapa iron pickaxe dan mulai melakukan penambangan batu kembali. Setelah mendapatkan cukup banyak batu, aku mulai pembuatan XP farm pertama saya. Kalau kalian bertanya kenapa tiba-tiba di sini, jadi aku berjam-jam mencari diamond dan tiba-tiba recordannya mati secara tiba-tiba. Setelah aku cari hasil rekamannya, aku gak nemuin sama sekali, alias hilang permanen. Tapi yang jelas, pas aku mining, aku nemuin beberapa diamond dan akan aku ambil setelah aku mempunyai pickaxe dengan sihir fortune. Wah, X-ray nih pasti, fix. Aku langsung memberi makan semua sapi-sapiku, membuat beberapa rak buku, dan menaruhnya di samping XP farm yang sudah aku buat tadi. Setelah itu, aku mengambil beberapa barang dan membuat nether portal. Setelah selesai membuat nether portal, aku menyiapkan barang-barang dan memulai perjalananku untuk menjelajahi nether. Setelah aku disambut dengan baik oleh makhluk penghuni nether, aku langsung mulai perjalananku mencari nether fortress. Saking semangatnya jadi hampir kecemplung tuh ke lava. Tak jauh dari nether portal, aku langsung melihat markas piglin. Aku pun datang dengan niat menjarah isi chest yang ada di sana. Sebenarnya aku masih diberi kesempatan hidup untuk meninggalkan tempat ini. Namun isi pikiranku hanyalah looting dan nafsu. Aku tidak menyerah dan terus mengikuti apa yang akan aku kehendaki. Sekarang aku hanya bingung karena aku masuk ke dalam lava dan hanya tersisa satu hati saja. Sangat-sangat mustahil untuk selamat. Akhirnya aku pasrah dan menerima akibatnya. Setelah aku respawn, aku malah terspawn di tempat awal aku memulai survival. Aku pun mengambil kayu dan mencoba membunuh tengkorak yang mencoba menghalangi perjalananku pulang. Namun,
Alih-alih aku membunuhnya, aku sendiri yang akan dibunuh oleh dia. Aku mencoba membuat perahu, namun kayuku tidak cukup. Akhirnya, aku terus berenang melalui lautan menuju tempat aku tinggal. Sesampainya di lokasi, nyawaku hanya tersisa satu saja. Aku merasa kedinginan, menggigil, batuk-batuk, dan tenggorokan sakit. Minum Bodrek Flu Batuk Berdahak P, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdahak P, fast dan efektif, tanpa ngantuk. Sesampainya di rumah, aku langsung turu. Setelah bangun, aku langsung membuat ulang barang-barangku yang hilang. Kali ini, aku membuat sepatu emas, karena dengan armor emas, Piglin tidak akan menyerangku. Aku juga membawa emas batangan untuk trading nantinya. Setelah persiapan sudah cukup, aku langsung kembali ke Nether dengan lebih hati-hati. Sesampainya di Nether, aku langsung trading dengan Piglin. Dan inilah barang-barang yang aku dapat. Aku kembali menjarah di tempat aku metong tadi. Namun, kali ini aku akan mencarinya di bagian atas saja. Akhirnya aku nemuin chest di sini. Nah, pas aku buka, di dalamnya terdapat beliung dengan sihir Fortune 2. Inilah yang aku butuhkan selama ini. Oh my god! Wow! Di sini juga ada satu smithing template untuk mengupgrade diamond armor menjadi netherite armor. Setelah itu, aku langsung menyimpan item yang aku butuhkan ini di dekat portal keluarku nanti. Setelah perjalanan yang sangat lama dan memakan waktu, akhirnya aku menemukan Nether Fortress. Tanpa basa-basi, aku langsung mempretelkan kaki-kaki Blaze untuk aku bawa pulang. Setelah mendapatkan cukup banyak Blaze Rod, aku memutuskan untuk pulang. Karena misi untuk mendapatkan pickaxe dengan enchant fortune sudah tercapai, bukan berarti proses pembuatan enchantment table dengan kekuatan sihir yang maksimal itu semua sia-sia, karena masih akan aku gunakan untuk menyihir armorku nanti. Kali ini aku akan mengambil semua diamond yang sudah aku siapkan di hari-hari mining sebelumnya. Kali ini aku hampir mati dikeroyok bocil kematian. Untungnya aku masih diberi kesempatan hidup yang kedua kalinya. Karena ada seseorang dari kalian yang subscribe video aku. Makanya subscribe sekarang biar aku selamat terus. Oke? Percaya sama gue, please. Setelah mengambil semua diamond yang aku punya, aku memutuskan untuk pulang, membuat full armor diamond dan tools diamond. Sisa diamond yang ada, aku buat untuk menggandakan smithing template yang aku punya. Setelah itu aku panen beberapa wortel, craft jadi wortel emas, dan menyembelih semua sapi-sapi gerang. Lalu membuat rak buku dan menaruhnya di samping meja sihir, agar kekuatan sihir yang dihasilkan menjadi maksimal. Setelah itu misiku hari ini sampai beberapa hari ke depan hanyalah mengumpulkan XP hingga level 30, lalu mengenchant semua armor dan tools diamondku agar menjadi lebih OP. Setelah semuanya berhasil aku enchant, inilah hasil yang aku dapat. Tak lama kemudian, aku langsung mempersiapkan diriku dengan membawa beberapa item, karena mulai hari ini aku akan pergi ke Stronghold, mengaktifkan portal yang ada di sana, dan langsung mengalahkan boss terakhir yang ada di game ini, yaitu Ender Dragon. Bagi kalian yang bertanya, Loh, Bang,
Kok langsung di stronghold sih bang? Mana portalnya udah aktif lagi? Rekaman perjalanan menuju tempat itu mana? Jadi lagi-lagi rekordanku hilang lagi seperti sebelumnya. Tapi tenang, selama perjalanan tidak ada hal-hal yang penting. BTW aku nemuin Snowbook Diamond. Tak berpikir panjang, aku langsung masuk ke dalam portal tersebut dan mulailah pertarunganku melawan Ender Dragon. Akhirnya perjalananku selama 80 hari ini aku berhasil mengalahkan Ender Dragon. Namun tak cukup sampai di sini, aku langsung melakukan pencarian Elytra di NCT terdekat. Lagi dan lagi, rekaman membuat masalah lagi. Dalam perjalananku mencari NCT berdurasi kurang lebih 10 jam 63 menit 144 detik. Hilang lagi, tapi akhirnya aku nemuin NCT. Aku pun menjarah isi chest yang ada di kapal terbang ini, dan yang paling penting adalah Elytra. Aku juga mengambil kepala naga yang ada di depan kapal ini. Setelah itu, aku langsung menjarah beberapa chest yang ada di NCT. Setelah penjarahan selesai, aku memutuskan untuk kembali ke portal keluar di koordinat 00. Setelah sampai di tujuan, bukannya disambut baik oleh penghuni di sini, tapi aku malah diajak duel. Mungkin karena aku membunuh raja dari semua makhluk di sini kali ya. Aku juga mengambil telur naga yang ada di sini. Mungkin akan aku goreng untuk lawuh madang nantinya. Setelah itu aku masuk dan muncul kredit dengan tulisan Minecraft Java Edition di paling atas. Hal ini menunjukkan bahwa aku berhasil menamatkan game ini. Setelah keluar dari portal the end, aku kembali masuk ke portal nether yang aku buat sebelumnya. Karena berjalan 1 blok di nether sama dengan berjalan 8 blok di overworld. Jadi perjalanan pulang menjadi lebih cepat. Karena sekarang masih hari ke-85, aku memutuskan untuk mencari buku mending untuk mengencam Elytraku dengan cara trading dengan villager. Malam ini juga aku bergegas pergi ke village terdekat meskipun air hujan mengguyur seluruh tubuhku dan seluruh bulu-bulu Elytraku. Setelah sampai di village, aku mengajak satu villager terpilih untuk melakukan bisnis dengan cara berdagang buku mending. Setelah kembali ke rumah, aku langsung menginsan Elytraku dengan sihir unbreaking dan juga mending. 2 hours later. Hari ini adalah hari ke-89 dan misiku hari ini adalah mengupgrade armorku yang awalnya diamond armor menjadi netherite armor. Aku awali dengan nge-craft beberapa TNT dan langsung turun ke bawah untuk mulai memasuki portal nether.
Sesampainya di Nether, aku langsung menggali ke bawah sampai mencapai ketinggian 11. Tak lupa di sini aku mengaktifkan fitur koordinat agar lebih mudah melihat ketinggian. Sesampainya di ketinggian 11, aku langsung melakukan pencarian Ancient Debris dan mengambil semua emas yang ada. Konon katanya kalau ada big green di situ ada Ancient Debris, dan bener aja aku langsung nemuin Ancient Debris deket dari situ. Pas aku mau pulang, aku malah lupa jalan pulang. Akhirnya aku gali ngasal ke arah atas gitu aja. Keluar-keluar aku malah berada di bioma Crimson Forest. Entah di mana aku ini sekarang. Pas gali ngasal lagi, aku ketemu lorong yang aku buat pas aku mencari Nether Fortress kemarin. Akhirnya aku nemuin jalan pulang. Pas aku sampai di portal, aku tunjukkan kepada kalian untuk subscribe video ini. Gak nyambung ya? Ya udah kalau gitu, inilah barang-barang yang aku dapat. Setelah itu aku craft semua emas yang aku dapat menjadi emas batangan. Setelah sampai di rumah, aku bakar semua netherite yang aku punya dan menggabungkan netherite scrap dan emas batangan agar menjadi netherite. Setelah itu aku langsung pergi mencari diamond. Kenapa mencari diamond, Bang? Karena aku membutuhkan banyak sekali diamond untuk menggandakan smithing template yang aku punya. Dan mulailah kegiatan miningisasiku sampai beberapa hari ke depan. Setelah selesai mining, aku memutuskan untuk pulang. Dan inilah barang-barang yang aku dapat selama mining. Setelah itu aku gunakan diamondku untuk menggandakan beberapa smithing template. Lanjut mengupgrade armorku menjadi netherite armor. Di sini yang aku upgrade adalah pedang, sepatu, celana, dan kepala. Untuk baju tidak aku upgrade. Alasannya selain netherite yang terbatas, aku lebih ingin menggunakan elytra ketimbang armor baju. Nice. Setelah itu aku pergi ke perpustakaan Stronghold untuk mengambil semua buku yang ada di sana untuk aku jual ke villager. Setelah semua buku aku ambil, inilah yang aku dapat. Setelah itu aku mengambil beberapa stak kayu untuk aku jadikan stick dan aku jual ke villager. Setelah cukup banyak, aku memutuskan untuk pulang. Tapi kebetulan sekali di sini ada penjara yang datang ke tempat tinggalku. Setelah pertarungan berlalu, akhirnya aku mendapatkan status Bad Omen. Aku juga membuat shulker box untuk menyimpan lebih banyak item seperti tas. Setelah itu malam ini juga aku bertekad untuk melakukan raid di desa terdekat dengan tujuan mendapatkan totem anti mati.
Di sini aku mundur terlebih dahulu karena durability armorku yang sudah sedikit. Karena kalau aku lanjutkan peperanganku, takutnya armor nightgradeku hancur sia-sia. Saat sampainya di rumah, aku langsung mengganti semua armorku. Namun saking kesusunya, aku gak sengaja memakai armor dengan kutukan tak pernah bisa dilepas. Bodoh banget aku. Ada lemnya kali itu, Bang. Iya kali ya. Setelah itu aku langsung bergegas melanjutkan pertarunganku. Seperti yang sudah kalian lihat, aku berhasil mendapatkan satu totem. Namun baru beberapa detik aku dapat, totemnya malah kepakai. Aku berhasil memenangkan peperangan ini. Namun peperangan kali ini sia-sia karena tujuanku melakukan raid ini adalah mendapatkan totem. Karena 2 hari lagi sudah memasuki hari ke-100, jadi tidak mungkin aku melakukan raid lagi. What's wrong with you, bro? What the heck? Jadi misiku kali ini adalah mendapatkan emerald untuk membeli beberapa buku mending, unbreaking, dan juga protection dari villager-villager ini. Pas aku ingin transaksi buku protection, villager ini malah transaksi buku-buku gak jelas sampai 2 hari berturut-turut. Akhirnya aku menyerah dan memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum itu aku membeli buku mending terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, aku melepas semua sihir yang sudah ada di semua armor netheriteku dan menggantinya dengan sihir unbreaking dan juga mending.
Dan inilah perjalananku 100 hari di Minecraft Java Edition. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih juga buat kalian yang nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di video Mas Bro Gaming selanjutnya.